Insya Allah akan buka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. 5 juta diantaranya adalah green jobs. Saya lebih baik kehilangan jabatan saya daripada saya harus melihat kawan-kawan buruh. Enggak wali kota, gubernur yang profile picture-nya seperti saya. Kalau yang udah tua pasti, ini ngapain seperti itu? Harusnya pakai peci terus kayak gini, Mas. Mbak, banyak loh yang ngasih masukan kayak gitu. Ngomong-ngomong tumben loh kamu lucu loh. Pada pemilu 2024 lalu saat bertemu Gibran, Presiden Komisaris PT Sritex, Iwan Setiawan Lukminto, mengatakan pihaknya menaruh harapan besar kepada Gibran untuk meningkatkan kemajuan industri tekstil nasional. Pemirsa, PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex, salah satu raksasa industri tekstil di Indonesia tumbang. Salah satu produsen tekstil terbesar di Asia Tenggara itu tutup per hari ini 1 Maret 2025. Akibatnya lebih dari 10.000 karyawan terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Gibran lakukan ini menurut saya, ini bagus, keren. Wakil Presiden loh, turun tangan langsung. Waktu SBY nggak turun tangan langsung. Merinding. Lihat dukungan karyawan Sritex untuk Gibran. Meanwhile, in our universe. Prabowo dan Gibran membawa kabar baik. Mulai bulan Oktober insya Allah tahun ini, setiap guru akan dapat tambahan gaji 2 juta rupiah per bulan. Dan itu selama 13 bulan termasuk THR. Karena kenapa? Prabowo dan Gibran akan bangun 30 juta rumah dan apartemen 10 tahun untuk kalian semuanya. Ini direkam nggak ya, Pak? Sangat kecewa dengan Kementerian Tenaga Kerja, baik itu menterinya maupun wakil menterinya. Saya pikir dua orang ini adalah pejabat yang super blow on-nya ketika menjabat sekarang dan tidak mampu menyelesaikan sebuah masalah. Wakil Menteri Saudara Noel berkali-kali bicara dengan orasi yang lantang tegas, seolah-olah bahwa PT Sritex ini akan bisa diselamatkan dan karyawannya tidak akan di PHK, dan bahkan sampai mengeluarkan statement bahwa lebih baik Noel yang kehilangan jabatan daripada melihat karyawan Sritex dipecat. Tetapi setelah dipecat, bukannya mengundurkan diri yang ada, sang wakil menteri malah menyatakan masih banyak peluang lowongan kerja. Dan demikian juga dengan menterinya, menyatakan bahwa ada puluhan ribu peluang lapangan kerja di Solo. Saya sungguh prihatin melihat pejabat seperti ini. Kegagalan mereka menyelesaikan masalah Sritex hanya dijawab dengan peluang-peluang yang fiktif. Saya harus menyatakan itu fiktif karena memang saat ini hampir tidak ada lapangan kerja terbuka. Kalau dikatakan di Solo peluang potensi lapangan kerja puluhan ribu, saya tidak percaya itu. Ini saudara Menteri Tenaga Kerja maupun wakil menterinya, kalau mereka punya urat malu seharusnya mereka loncat ke laut. Saya mohon ini direkam. Ucapan saya direkam nggak ya? Prabowo dan Gibran tidak bohong. Jangan terlalu banyak omon-omon. Sekarang aksi. Kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong, ya kumaha. Kita mau mimpin, kita mau bawa agenda, kita mau cerita itu cerita, omon, ya, tak bisa. Jadi tidak hanya omon, kerjanya omon saja, nggak bisa.
PHK ini merupakan pilihan mereka sendiri. Alasannya karena pada saat Pilpres kemarin, seluruh jajaran direksi maupun karyawan PT Sritex secara terang-terangan memilih keberlanjutan dan memberikan dukungan penuh kepada Gibran Rakabuming putra Jokowi untuk menjadi pemimpin mereka. Namun setelah terpilih, pemimpin yang selama ini mereka elu-elukan ternyata tidak mampu menghadirkan kesejahteraan, justru malah menghadirkan kehancuran. Di satu sisi, tentu kita prihatin kepada para karyawan Sritex yang harus kehilangan pekerjaan mereka. Namun di sisi lain, ini adalah konsekuensi dari pilihan mereka. Kalau sudah seperti ini, apakah kalian masih mau bilang siapapun pemimpinnya, siapapun presidennya, kita tetap cari makan sendiri? Pak Prabowo, Pak Lutfi, gimana nasib di Sritex? Katanya nggak di PHK, kenapa sekarang di PHK? Kayak anak saya minta rabi, yang satu minta sekolah di TNI, yang satu sekolah. Gimana Pak? Kayak suami saya nggak kerja, biaya dari mana Pak? Gajinya ini tunggu gajian belum dibayar. Semua itu butuh makan, tiap hari kita butuh makan, ibaratnya bangun tidur mata melek itu kan sedang butuh uang Pak, buat anak, buat biaya sekolah, buat sangu, buat perlengkapan bekal. Kalau kondisi kayak gini terus gimana Pak? Saya nggak tahu kedepannya terus gimana, nggak tahu. Teman saya tiap hari berdoa, mudah-mudahan habis lebaran itu biarpun pemilik Sritex sudah nggak ada, beralih orang lain, dapatlah duka ya Pak. Kasihan semua teman-teman pedagang depan Sritex itu semua mengharapkan buka Pak, bisa jualan. Kalau begini terus nggak tahu saya kedepannya gimana, nggak tahu Pak. Sudah diusahakan tapi harus bangkrut. PT Sritex terpaksa harus menutup total pabriknya di 1 Maret ini. Dan semua karyawan terakhir bekerja di 28 Februari ini. Sedih banget sih. Ini menunjukkan industri tekstil lokal di Indonesia sedang terpuruk. Gue sedih banget. Padahal Kemenaker udah berusaha untuk mempertahankan pabrik ini kan. Bener banget. Sebenarnya udah lama PT Sritex ingin mem-PHK semua karyawannya. Namun ditahan oleh pemerintah. Tapi mau gimana lagi? Industri tekstil di Indonesia itu kalah dengan impor dari luar negeri. Apalagi seperti yang kita tahu kan, kalau banyak banget tekstil yang berasal dari Cina yang datang ke Indonesia dengan harga yang murah banget. Gue sangat menyayangkan hal ini, dan yang membuat netizen kecewa itu adalah pemerintah yang menjanjikan menyelamatkan PT Sritex. Bayangkan 8.000 orang bakal di PHK, ya Allah. Ternyata bukan hanya PT Sritex, ada beberapa perusahaan lain yang juga bakal tutup di tahun 2025 ini, termasuk Sritex, Yamaha, PT GNI, Suncat, dan masih banyak lagi. Pertanyaan gue satu, ada apa dengan Indonesia? Nanti presidennya militer, akan terjadi resesi ekonomi di Indonesia. Ini penting untuk saudara, yaitu puncaknya di tahun 2035. Cina menguasai ekonomi seluruh Indonesia. Bisa ditunjukkan tentang Indonesia tahun 2023. Saya dipanggil kembali, ngobrol lagi di Kementerian Pertahanan. Saya bicara, nanti presidennya militer siapa? Prabowo. Wapresnya siapa? Gibran. Tetapi saya tidak boleh ngomong di publik. Kenapa? Saya ngomong calon terkuat militer 95%, Gibran calon kuat. Karena kalau saya ngomong di media sosial, ditangkap saya, Bawaslu dah. Nah, saya ngomong 95% aja. Tapi di Kementerian Pertahanan saya berkata, presidennya ini, wapresnya ini, pasti terjadi. Makanya tahun 2023 langsung saya khotbahkan, capres militer, wapres Gibran. Masih kan, saudara? Coba angkat tangan, saudara. Itu tahun 2023 di media sosial semua, saudara. Ya, dalam bisnis itu kan biasa ya minta termin pembayaran memperpanjang, dan kesepakatan itu sudah ada antara debitur dan Sritex ini. Dan yang lebih mengecewakan lagi, ya ternyata yang gugat ini cuma 0,sekian% sahamnya, utangnya cuma 100 miliar, dan itu proses pembayaran tetap terbayar, tetap dibayar. Artinya dari hasil diskusi saya, ada yang bermain di dalam hal ini. Oh, ada yang bermain? Cuman Bung Faisal doang yang kasih sampaikan. Artinya orientasinya meras, dan budaya meras itu terjadi berpuluh-puluh tahun. Karena ini Sritex ini kan wajah tekstil Indonesia. Seperti apa ini? Apa Anda menggunakan kata yang sedikit agak ekstrim nih? Memeras. Seperti apa bentuknya? Meras lah. Pokoknya gini, nanti nggak lama lagi ada sesuatu yang luar biasa. Iya. Oh iya. Saya berharap mereka ditangkap nih. Bagaimana industri tekstil kita mau maju? Bagaimana bisnis kita mau maju? Kalau model-model para
apa nih, aduh kata yang paling tepat apa ya, para karena mereka nggak punya, saya pejabat salah nanti itu kayak begitu-gitu nih, orang-orang ini nggak pantas ini. Saya tahu gitu. Kalau kalimat berdebah seorang lah ya, berdebah aja lah, nggak mau pakai kata bajingan lah, berdebah aja lah. Ini para berdebah ini nggak paham tentang dia demi cuan dia mengorbankan puluhan ribu buruh yang punya dampak ke keluarganya. Kita total itu bisa 200.000 angka kemiskinan dalam satu hari jika Sritek itu dihancurkan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga memberi manfaat. Salam dan doa kami untuk keluarga dalam perlindungan Allah, dalam dekap kasih sayang Rahman dan Rohim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.